Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 29 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar masih dalam continuation bearish, di mana posisi low terakhir di 100.83 yang terjadi di hari Rabu membentuk low baru di 100.61, dan kemudian high-nya juga lebih rendah, ada di posisi 101.29. kemudian open bearish-nya ya tidak mampu di breakout, jadi saya tandai di posisi ini dulu karena saya melihatnya di posisi hari Kamis kemarin ada tekanan buyers momentum ya yang cukup signifikan, dan saya batasin di wilayah bawah yaitu di area yang berkisaran antara 100.86. Secara keseluruhan, identifikasi saya tren masih dalam posisi bearish, tapi hati-hati ya, kalau posisi candle hari Jumat ini mampu breakout di atas 101.54 ya di area ini saya akan tandain di posisi time frame yang lebih kecil ya, 1 jam untuk kita mantau. Oke, di 101.54 itu merupakan batas breakout di time frame daily. Jadi kalau candle daily-nya khususnya hari Jumat ini impulsif bullish seperti ini yang saya maksud tadi, hati-hati. Maka di sini ada kecenderungan market untuk indeks dolar akan terjadi bullish untuk koreksi. Setidaknya akan menguji sekali lagi wilayah area yang terlihat di sini ada open gap down juga ya, yaitu berkisaran antara 102 sampai 77 wilayah area ini ya, 102.77 itu gambarannya. Tapi saat ini memang masih belum ada konfirmasi yang cukup jelas untuk arah pergerakan pembalikan arah, karena momentum seller masih kuat yang terjadi di hari Rabu, makanya saya batasi di 101.54. Itu maksud saya, meskipun di hari Kamis kemarin ada dorongan buyers momentum ya yang mencoba untuk menguji sekali lagi di wilayah area yang lebih tinggi. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam skenario kemarin setidaknya berjalan ya, di mana yang pertama targetnya adalah menutup open gap down. Oke. Kemudian ada impulsif bullish, dan ini arahnya ada pullback dan posisinya juga continuation bullish. Jadi candle yang sekarang sedang berjalan ini masih di dalam area candle inside bar yang terbentuk di akhir sesi penutupan dari pukul 23.00 sampai dengan jam 3 pagi ya. Setelah itu jam 3 sampai dengan penutupan tadi pagi jam 7, candlenya di dalam area candle inside bar. Oke. Dan saya menggambarkan area imbalance, ada penolakan ya di wilayah area tersebut. Ada penolakan tapi sedikit, pas kebetulan juga memasuki sesi Asia. Biasanya kecenderungannya akan konsolidasi di wilayah area ini. Jadi yang perlu saya tandain yang pertama adalah candle inside bar ini ya, yang dimana market masih berada di dalam candle tersebut dari sesi Asia ini. Belum ada perubahan, artinya belum breakout di atas 101.29. Kalau breakout di atas 101.29 maka memungkinkan dia akan bergerak bullish dan menguji area 101.54 yang merupakan batas breakout daily yang tadi saya tandain. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam ya. Kita lihat. Nah, ini di time frame 1 jam batas breakout daily di 101.54 di sini ya tadi, yang merupakan dorongan seller momentum yang kuat ada di posisi ini. Cuman kalau kita berbicara tren, market masih dalam posisi bearish dengan batas atas 101.81 sampai dengan 100.61, kecuali kalau area resisten kunci di 101.81 di breakout impulsif bullish close di atas level ini, baru di situ tren untuk indeks dolar kembali lagi bullish dalam time frame 1 jam. Dan saya melihatnya ini membentuk correction wave ya, setelah ada terjadi key support dengan target kenaikan sampai di posisi ini yang diambil 101.03 dan market bergerak bullish. Menurut saya ini adalah wave A dan akan menuju wave ke B ya, minimal
50% dari sini. Nanti kita akan cek, kebetulan ini juga ada imbalance position. Jadi memungkinkan di sini akan ada penolakan dan market bergerak bullish menguji di level yang lebih tinggi berikutnya. Sampai nanti betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down. Di area berapa? Nah, ini kita akan tarik. Yaitu dari level tertingginya sini kita tarik sampai di level titik terendah terakhirnya. Oke, di sini ya. Nah, kita tandain dulu posisinya. Kita pasin ya. Oke, udah pas 100.617. Oke. Area tersebut jadi secara pergerakan saya melihatnya memang area ini banyak terjadi area compression. Ini adalah area compression. Hati-hati, ini rawan juga menurut saya. Sebentar, saya tandain dulu ya area compressionnya. Jadi sini dari posisi di sini nih. Nah, ini ya. Ini adalah area compression. Ya, ini adalah area compression yang rawan akan disapu oleh pergerakan impulsif bullish. Jadi memungkinkan juga ketika dia koreksi di area imbalance kurang lebih di wave B. Nah, ini akan nanti menjadikan penentu. Kalau dia sapu bersih sampai di posisi atas seperti ini, maka bisa memiliki kecenderungan bisa berubah tren. Tapi kalau hanya sebatas false break dan dia bergerak bearish kembali, beda cerita ya. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan kalau saya perhatikan kebetulan di time frame 1 jam di sini ada gap ya. Nah, ini ada imbalance. Oke. Ada pola imbalance di area tersebut. Nah, pas di area 50% di sini yang akan menjaga polanya kalau ada penolakan. Jadi gini gambarannya. Kalau kita melihat indeks dolar ini ya. Oke, keluar daripada area ini. Jadi dia bearish sampai sini, tinggal pantau kembali di wilayah tersebut. Kalau masih memiliki kecenderungan impulsif bearish, maka dia akan bergerak bearish sampai dengan area strong low-nya. Ya, di situ, di key support-nya. Tapi kalau posisinya ternyata di area imbalance di 50% ya, di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up, menurut saya kan berpotensi naik menuju wave ke C. Ya, setidaknya akan berada dalam area pengujian 101.54 bertepatan di 101.55 di 78,6% sampai sini dulu. Ini gambaran. Jadi memiliki kecenderungan bullish untuk koreksi. Oke, itu gambarannya ya. Dan kalau tidak ada koreksi sampai di wave B hanya sebatas koreksi kecil seperti ini, maka yang pantau berikutnya adalah strong high-nya ini, maka dia bergerak naik menuju 101.55. Artinya market untuk hari Jumat ini berada dalam area range ya. Berada dalam area range, tinggal kita lihat nanti apakah area-area yang sudah kita tandain ini memiliki potensi yang menunjukkan aktivitas adanya bearish ataupun bullish untuk indeks dolar. Itu aja menurut saya. Contoh saya kemarin imbalance ya, sempat saya share juga di grup Telegram ZF Brotherhood. Tentunya dia sudah memiliki potensi turun ya sampai dengan sini. Tapi sayangnya di akhir news terakhir ya, New Home Sales, New Home Sales menunjukkan positif ya, dia bergerak naik sampai dengan 101.29. Intinya seperti itu. Dan sekarang lagi dalam koreksi ya, seperti membentuk bullish flag. Oke, itu gambarannya. Jadi target saya untuk indeks dolar secara keseluruhan memang trend bearish, tapi hati-hati ada dorongan penguatan impulsif bullish di time frame daily yang mendorong pergerakan untuk indeks dolar ini bergerak bullish untuk koreksi. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame daily ya. Kalau kita perhatikan di sini tentunya perbedaannya dengan indeks dolar adalah ini lawannya. Kalau indeks dolar tadi di hari Kamis ada bullish impulsif, maka Euro USD terjadi bearish impulsif. Dan tentunya secara arah pergerakan memang masih dalam continuation bullish, yaitu di 1.11.393 dan batas bawahnya untuk strong low daily di hari Kamis lebih tinggi di 1.10.552. Oke, batas breakoutnya untuk time frame ini ya, sebentar saya pindah dulu ini. Oke, untuk time frame daily Euro USD ada di posisi ini. Oke, ini batas breakout daily untuk 1.11.050 ya. Ini di time frame daily kita tandain dulu.
ya di posisi tersebut. Oke. Ya, selanjutnya untuk batas bawahnya masih sama ya, yaitu di area high weekly di posisi ini. Jadi kalau momentum seller terus berlanjut di hari Jumat, breakout di bawah 1 poin 10.401, maka di sini ada 3 inside down, memungkinkan market untuk Euro USD minggu depan akan terjadi bearish untuk koreksi sampai dengan koreksi 50% dari impulsifnya ini. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kalau saya perhatikan tadi pagi sesi Asia ya, ada impulsi bullish memakan daripada candle warna merah, jadi memungkinkan market bergerak bullish ya, tepat berada di area zona pantau. Oke, jadi batasannya impulsif bullish dari bullish engulfing ini untuk di time frame 4 jam ya, saya akan tandain. Sebelumnya kan di sini nih saya tandain ya, dia breakout impulsi bearish, dia bergerak bearish, kemudian retest 50%, didorong lagi, dan kemudian saat ini membentuk bullish engulfing. Dengan batasannya saya rubah dari sini, saya geser ke sini yang menunjukkan impulsi bullish tadi pagi 1 poin 10.612, karena kalau area tersebut ada breakout di bawah area ini ya, breakout, oke, maka memiliki kecenderungan dia akan bergerak bearish ya, menguji wilayah yang lebih rendah di posisi area trend line. Nah, ini kan ada trend line ya, kita akan tandain dulu posisinya. Nah, ini ada trend line ya, akan menguji kuat ke wilayah area ini, oke, menuju ke trend line tersebut. Nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil dari rally base rally-nya ini ya. Oke, sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Tapi sebelumnya coba saya tandain lagi. Ada yang kurang ya. Ini kan ada penurunan dari high sampai low-nya. Minimal akan saya tandain dulu di area 50% ya, di area tersebut. Di kisaran 1 poin 10.552. Oke, koordinatnya kita samain dulu. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Nah, pengujian berikutnya kalau dorongan buyersnya ini kuat ya dari bullish engulfing, maka menguji area 50% di sini nih. Nah, pantau di area ini akan menjadikan penentu karena di sini juga ada imbalance dan ada order block ya di posisi ini, tepat berada di area 50%. Jadi kalau area ini kita tandain dulu posisinya ya di sini. Ya, setidaknya di sini kalau betul-betul lanjutannya ini kan lagi bergerak bullish nih, menguji area 50% sampai dengan area order block. Kalau di sini masih impulsi bullish, maka kecenderungannya akan menguji strong high-nya ya, sampai akan terjadi breakout structure di wilayah tersebut. Intinya di situ. Tapi kalau ternyata di area order block atau area 50% ya di sini ada memiliki kecenderungan bearish engulfing, penolakan ya, atau bearish pin bar, 3 inside down, maka dia akan bergerak menuju area trendline bawah, yaitu berkisaran, tentunya di sini juga ada imbalance yang sebelumnya sudah direspon ya di posisi ini, dan dia bergerak naik. Akan diuji sekali lagi area minimal ya, kalau saya tandain akan bergerak dalam range ini. Nah, ini posisinya di sini. Oke, ini adalah area demand, akan menuju ke posisi area demand. Ya, di area berkisaran 1 poin 10.401 sampai dengan 1 poin 09935. Tinggal pantau di area ini. Kalau nantinya ada kecenderungan pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up di area sini, maka memiliki kecenderungan dia akan bergerak naik sampai dengan strong high-nya, karena trennya masih dalam posisi trend bullish. Dan strong high yang terjadi di hari kemarin ini menjadi key resistennya di posisi saat ini, kita tandain juga. Oke, jadi saya sudah punya trading range antara batas bawah di 1.09296 sampai dengan 1.11393. Jadi market masih dalam posisi bullish. Tentunya koreksi ini biasanya membentuk wave ABC. Nah, itu jadi kalau kita gambarkan dengan batasan-batasan tadi,
Penurunan ini adalah impulsif, wave A ini menuju wave B, baik apakah sampai 50% atau sebatas ini, minimal dia masih dalam correction wave sampai dengan wave C. Itu gambarannya. Oke. Ini dari Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame daily tentunya sama seperti Euro USD ya, ketika indeks dolar menguat, maka pengaruh terhadap GBP USD akan terjadi penurunan. Bergerak impulsif bearish terjadi di hari Kamis meskipun arah pergerakannya masih continuation bullish karena high di posisi candle sebelumnya membentuk high baru sampai dengan 1.28273 dan low-nya juga lebih tinggi berada di area 1.27239. Cuman kalau kita perhatikan candle bearish-nya ini belum berhasil breakout di bawah 1.27239. Jadi masih ada memungkinkan market berada dalam posisi bullish tekanannya. Karena seller momentum ini juga sangat kuat ya. Maka saya juga batasin batas atasnya ada di posisi 1.27978. Itu adalah batas atas untuk pergerakan di time frame daily. Oke, selanjutnya kita akan membahas di time frame 4 jam ya. Kita identifikasi dulu time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam sesuai ya, alhamdulillah juga posisinya kemarin saya targetkan ketika berada dalam batas breakout 4 jam di break seperti ini ya. Nanti time frame 1 jam pasti lebih atas dan dia bergerak bearish sampai dengan zona buy dan ini kan sudah berada dalam zona buy. Apakah akan bergerak bullish sampai dengan strong high-nya? Menurut saya potensinya masih cukup bisa terlihat akan menuju level yang lebih tinggi. Karena di area sini time frame 4 jam ini ada imbalance juga, tentunya akan menguji wilayah area ini untuk bergerak bullish kembali. Oke, kita tandain dulu posisinya di sini. Ini adalah area imbalance yang akan menguji sekali lagi di wilayah tersebut. Karena ada gap dalam position ini ya, dari candle ini drop dan candle berikutnya tidak mampu menutupi daripada candle sebelumnya. Jadi ada gap di sini, ada imbalance ya. Jadi momentumnya sebenarnya seperti ini. Nah, kita gambarkannya seperti dulu. Oke. Tapi untuk zona buy ini sebenarnya sudah ada respon, ada bullish pin bar, kemudian di sini ada spinning top ya. Cuman belum cukup kuat untuk pagi hari ini. Dan tepat di sini kan ada order block time frame 4 jam. Ya, semoga aja akan naik menuju area kurang lebih 50% dari penurunan ini. Itu gambarannya. Sekarang kita akan turunkan dulu ya di time frame 1 jam. Kita lihat. Oke, di time frame 1 jam kalau kita perhatikan strukturnya memang dari sesi Asia ini ada sedikit tekanan buyers ya. Jadi kalau tadinya saya sampaikan seperti ini pergerakannya. Oke. Dan akan menguji sekali lagi area imbalance. Ini saya perbarui lagi ya. Untuk update-nya sebentar saya ini dulu. Oke. Ya, kita akan coba cek di sini lagi. Ya, menurut saya ini masih memiliki potensi menuju ke area imbalance ya sampai sini. Akan menguji sekali lagi di sini. Kalau di sini ternyata candlenya impulsif ya, baik nanti di sesi Amerika ataupun sesi Eropa, maka dia akan menguji sekali lagi area strong high-nya di posisi ini. Karena candle terakhir yang ada di sini ini menjadi posisi key resistance saat ini. Ini adalah key resistennya. Oke, kalau area tersebut di breakout oleh pergerakan impulsif bullish, maka momentum buyersnya akan sangat kuat, ada breakout structure di wilayah tersebut. Ya di situ ya. Tapi nanti kalau imbalance di sini ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka akan menguji lagi di level yang lebih rendah. Ya dengan area kalau kita lihat di sini ini ada order block memungkinkan akan menuju strong low-nya ya di posisi ini di 1.26285 atau mendekati area order block di level tersebut. Oke, jadi gini. Ini lagi direspon ya posisi zona buy. Oke, ini order block time frame 1 jam akan menguji ke sini lagi ya posisinya. Di posisi ini kurang lebih di 1.26334 sampai dengan 1.26124. Area tersebut bisa dijadikan zona buy berikutnya di sini.
Tapi untuk kecenderungan market GBP USD ini masih dalam tren bullish ya. Jadi penurunan ini sifatnya hanya koreksi, yaitu menuju wave A, wave B. Ya semoga aja di imbalance ya. Baru kemudian wave C lebih rendah. Karena saya melihatnya di sini ada area compression. Ya, ini adalah area compression, rawan disapu bersih oleh pergerakan impulsif bearishnya. Itu aja gambarannya. Jadi secara keseluruhan seperti ini. Cuman yang disayangkan area zona buy ini berada dalam sesi Asia itu aja. Kenapa? Kalau sesi Asia kan kecenderungannya tidak volatile ya, lebih konsolidasi gitu. Makanya rawannya adalah ya dia bergerak tidak membentuk sebuah pola volatile yang tinggi gitu atau impulsif, tapi bergerak di pergerakan yang ranging atau membentuk sebuah area konsolidasi. Ya, intinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas di market selanjutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen secara pergerakan daily ya khususnya, saya melihat ini masih continuation juga posisinya, meskipun di akhir sesi penutupan ada tekanan buyers yang cukup kuat ya, ada ekor panjang dari bawah ke atas dan melebihi 50%, meskipun candle masih ditutup di candle bearish, tapi tekanan buyers ini cukup kuat. Secara arah pergerakan masih continuation bearish ya, karena daripada low-nya sudah di break dan membentuk low baru di 140.24, dan high-nya ini menunjukkan aktivitas low yang lebih rendah ya, high-nya yang lebih rendah di 141.82, dan posisi candle batas breakout-nya ini saya akan geser karena ini lebih rendah ya di posisi ini, yaitu di 141.82, tepat berada di area open dan high-nya sama. Oke, secara keseluruhan saya masih melihat polanya adalah bearish ya. Setelah dia respon imbalance, dia bergerak turun. Dan sekarang kita akan coba mencari area yang memiliki potensi tekanan seller momentum yang sangat kuat. Apakah di posisi saat ini atau tidak. Kita cek dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam untuk posisi kemarin ya, saya berharap sih dia bisa bergerak menuju ke area di sini gitu. Tapi ternyata posisinya dengan pergerakan yang saat ini ya, ini pergerakan saat ini masih dalam posisi bearish ya. Anda bisa lihat swingnya aja kelihatan ya. Jadi ya setidaknya kita tunggu di zona sell di posisi ini ya, atau order block time frame 1 jam. Coba kita cek dulu di time frame 1 jam. Oke, untuk trending plan kemarin memang belum direspon secara keseluruhan ya areanya, dan ini sudah terjadi break of structure ya ternyata. Sebentar saya rapikan dulu sedikit di posisi ini, karena saya melihatnya areanya juga ada perubahan struktur dari posisi di sini. Kita tandain dulu ya. Oke, ini key resistennya lebih rendah saat ini, berada dalam 144.93. Kemudian maka di sini juga ada posisi berikutnya dengan key support di sini. Oke, batasannya masih sama. Jadi saya akan menunggu ya polanya ke area zona sell atau berada di area imbalance di sini. Ada dua potensinya di sini ya, imbalance dan area zona sell. Jadi kalau kita gambarkan secara keseluruhan, nanti pantaunya di range ini aja nih. Nah, sebesar ini nih. Batas bawah di 142.19, batas atasnya di 143.26. Jadi sekali lagi, kalau market menuju ke area ini ada sebuah peluang. Anda bisa pantau kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka bisa menunjukkan aktivitas bearish sampai dengan strong low-nya di 140.24. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Yen dan indeks dolar dan pair USD. Thank you buat semuanya. Silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing ya. Kalau memang sesuai bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai, tidak usah diikutin ya. Ambil baiknya aja, bagusnya ambil aja. Dan bagi terus channel Zona Forex, support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan informasinya ke teman-teman kalian semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.